membahas mengenai mengendalikan perilaku dengan kesadaran akan kembali kepada Allah. Mengapa kita membuat topiknya semacam ini? Karena perilaku kita itu seringkali dipengaruhi oleh pola pikir. Nah, pola pikir ini kita boleh mikir apa saja asal selalu atau selalu disadari atau didasari dengan kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita berbisnis, kita dasari pola pikir kita itu dengan kesadaran bahwa kita ini someday, sometime akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Sikap tanggung jawab itu lebih menjamin ke conformity, conformity, ketersediaan kita untuk taat kepada aturan atau tata cara yang benar. Jadi oleh karena itu saya menganggap kesadaran itu penting. Sebenarnya kesadaran itu bahasa santrinya apa? Kesadaran itu zikir, zikir. Cuma seringkali zikir diartikan secara sempit. Zikir itu dianggap hanya sebagai ucapan, mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebenarnya zikir itu pangkalnya bukan di situ, itu ekspresinya, tapi pangkalnya adalah di kesadaran bahwa kita itu selalu bersama Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Itu hakikatnya zikir. Maka zikir itu tidak harus diucapkan. Ketika kita berbisnis, pikiran kita selalu nyambung, sadar bersama-sama dengan Allah. Ketika kita mengajar juga begitu. Kita mengajar ini diawasi oleh Allah, maka kita tidak boleh mengajar dengan bohong, berpolitik, berbohong, itu nggak bisa, karena pikiran kita selalu berhubungan dengan Allah. Kita menganggap Allah itu ada, Allah itu selalu mengawasi, dan Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah, oleh karena itu mengendalikan perilaku itu lebih efektif kalau dari dalam. Kalau dari dalam dengan kesadaran itu, maka nggak perlu ada pengawasan dari luar. Pengawasan dari luar itu diperlukan ketika orang itu tidak punya kesadaran. Jadi kalau orang itu punya kesadaran, nggak usah diawasi, nggak usah dikasih pagar, itu sudah tahu batasan-batasannya sendiri. Ya, batasan itu yang Allah menyebutnya hududullah, batasan-batasan oleh Allah. Oleh karena itu, menurut pemahaman saya, kesadaran ini sangat penting. Nah, kesadaran itu kita bentuk dimulai dengan pemahaman bahwa kita ini didatang dari Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini diberi kehidupan oleh Allah. Dan suatu saat akan dipanggil kembali. Jadi ketika kita diberi kehidupan, kemudian diberi kecerdasan, diberi kemampuan macam-macam, itu bukan sia-sia. Kita akan diuji oleh Allah ketika kita diberi ilmu. Ilmu itu kamu apain? Banyakan kita kan kalau punya ilmu terus dijual. Jadi ilmunya jadi duit. Jadi duit di dunia, nanti di akhirat ketika bilang aku mengajar, loh kamu mengajar itu kan sudah dapat upah. Kamu nggak perlu minta upah dari saya, begitu. Oleh karena itu, kalau kita mengajar, kita niati, aku mengajar menolong orang-orang supaya bisa berbisnis dengan baik, sehingga mereka bisa mengatasi masalah-masalah sehari-hari dan bisa memfasilitasi kegiatan ibadah mereka dengan baik, dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang hasilnya itu halal dan sebagainya. Dan aku lakukan semuanya ini hanya karena Allah.
Jadi pertama kita mulai dengan kesadaran bahwa aku ini diciptakan oleh Allah, besok suatu saat akan dimatikan lagi, setelah itu dihidupkan kembali. Ya. Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang mengingkarinya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mengingkari Allah padahal dulu kan kalian itu mati, kemudian Allah lah yang membuat kalian hidup. Besok kalian akan dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali, lalu kalian akan dipanggil kembali oleh Allah untuk minta pertanggungjawaban. Nah, ini kita pegang ya. Ya alhamdulillah kita makin tambah umur itu seperti pada umumnya makin besar kesadaran kita bahwa kita akan kembali ya. Bahwa kita pada umur-umur seperti ini nggak boleh datang lagi ke kampus. Itu salah satu peringatan dari Allah bahwa oh aku sudah mendekati waktunya. Nah, terus kita bergegas-gegas meningkatkan atau menyiapkan bekal-bekal kita kepada Allah. Terus, dan perilaku kita itu ada imbasnya pada nasib kita, nasib di dunia maupun nasib di akhirat. Nah, dalam konteks ini saya ingin lebih menekankan di akibat akhirat. Dan kalau akibat dunia, ya. Cuma kalau kita masih muda, semangatnya masih tinggi dan kebutuhan masih banyak, mungkin kita membahasnya ditekankan pada return di waktu kita masih hidup di dunia. Tapi ketika kita mengendalikan perilaku, kita tekankan lebih ke return di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu berimbas pada nasib kita sendiri, terutama besok di akhirat kita akan dievaluasi. Ya. Allah misalnya memperingatkan juga, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama baghiyukum ala anfusikum. Kalau kalian zalim, itu kalian merugikan dirimu sendiri. Kalau kalian melampaui batas dalam hal memanfaatkan kehidupan dunia, mata al-hayatid dunia itu bekal untuk kehidupan dunia. Jadi kalau kalian itu melampaui batas di dalam mempersiapkan bekal di dunia, tsumma ilaina marji'ukum, kalian itu suatu saat akan kembali kepada kami, fanabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu kami akan menerangkan kembali kepada kalian apa yang telah kalian perbuat ketika masih hidup di dunia. Ya. Nah kemudian pada saat kita kembali, tentu beruntung orang-orang yang berhasil mengisi kehidupannya dengan iman dan perilaku yang baik. Allah mengingatkan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kamu di hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkannya kesalahan-kesalahan. Yaumul jam'i itu hari dikumpulkan, yaumut taghabun pada hari di mana semua perilaku orang ketika masih di dunia itu akan diungkapkan kembali. Jadi taghabun itu artinya diungkapkan kembali. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di sana selamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Nah, jadi perilaku kita yang penting hanya dua kok di sini. Yu'min billahi wa ya'mal shaliha. Beriman kepada Allah dan berperilaku soleh. Soleh itu saya sudah sering mengemukakan, soleh itu artinya proper, wajar. Kalau kita berperilaku wajar, maka kita akan masuk surga. Wajar di situ tentu ada ukuran.
Wajar itu ukurannya antara lain misalnya kita ini kan hambanya Allah. Kalau kita ini hak diciptakan dan kita ini milik Allah dan kita hambanya Allah, maka perilaku yang wajar ya kita tunduk kepada yang menciptakan kita dan yang mengatur kita. Kalau ada orang yang kemudian membangkang, ya itu tidak wajar. Dia hamba kok melanggar, kok membangkang, itu tidak wajar. Jadi kalau saya mengatakan berlaku wajar aja, wajar itu ukurannya adalah dia bisa menempatkan diri pada posisi yang pas terhadap Allah, dia itu menghamba kepada anak-anak, dia menyayangi, kepada orang tua dia menghormati, jadi dia bisa memposisikan dirinya tepat. Terus kalau dia bisa menempatkan dirinya yang tepat pada posisinya, maka mudah-mudahan perilaku dia itu menjadi proporsional, wajar. Ketika menjadi penjual, perilakunya ya sesuai dengan penjual. Ketika jadi pembeli juga begitu. Kemudian agar bisa mengisi kehidupan dengan iman dan perilaku yang baik, kita perlu selalu menjaga kesadaran bahwa kita suatu saat pasti akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku kita. Seorang yang selalu sadar bahwa dia akan kembali, itu di dalam Al-Quran disebut munib. Ya, munib. Munib itu dari kata anaba. Jadi kadang-kadang di Al-Quran disebut anaba sebagai kata kerja lampau. Kadang-kadang disebut munib sebagai sifat orang itu. Dan orang bisa menjadi munib kalau dia hatinya juga munib. Hatinya, perasaannya itu selalu menyadari bahwa dia itu akan kembali kepada Allah. Nah, jadi istilah teknisnya bahwa kita akan bisa mengendalikan perilaku kita kalau kita selalu menjadi seorang yang munib, yang selalu menyadari akan kembali kepada Allah. Coba ungkapan Allah mengenai surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ketika di padang mahsyar, surga itu di tempat yang sudah dekat dengan orang yang bertakwa. Tempatnya tidak jauh. Jadi kira-kira di padang mahsyar itu orang-orang dikelompokkan. Orang-orang yang bertakwa itu sudah mengambil posisi yang dekat surga. Orang-orang yang banyak durhaka sudah di posisi yang dekat dengan neraka. Nah, bisa dibayangkan kalau tempatnya itu dekat surga, maka kalau ada angin berhembus dari surga kan adem rasanya. Tapi kalau dekat dengan neraka, ada angin menghembus dari neraka, rasanya panas. Meskipun belum masuk ke sana, rasanya panas. Terus kepada orang-orang yang bertakwa itu ketika masuk ke surga diberitahu, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah kalian yang kalian dijanjikan itu. Dijanjikan kepada setiap orang yang selalu ingin kembali kepada Allah dan dia menjaga diri. Siapa itu yang menjaga diri? Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah Maha Pengasih meskipun dia tidak melihat Allah. Nah, poin saya berikut ini yang terakhir. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali kepadanya. Nah, karena qalbi munib itu artinya kembali, suka-suka di buku terjemah diartikan bertaubat. Karena taubat itu juga artinya kembali. Ini saya ingin memahaminya lebih luas. Kalau orang taubat mesti munib, gitu. Kalau orang taubat pasti munib, atau sebalik ya. Kalau orang itu munib, dia perilakunya selalu mengarah menuju kepada ketaatan kepada Allah. Kalau dia suatu saat itu menyimpang,
dia kembali lagi. Nah, sikap munib itu yang jalan yang ditempuh lurus itu tadi, selalu hanya menuju kepada Allah dengan tunduk. Terus taubat itu ketika dia menyimpang dan dia kembalinya lagi itu namanya taubat. Jadi taubat itu bagian dari munib. Nah, tentu kita pegang yang pokoknya, udah kita munib deh. Nah, ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karakternya orang munib itu kayak apa sih? Nah, saya coba ambil ayat-ayat yang menunjukkan karakternya orang yang munib. Pertama, orang itu bisa menangkap pelajaran tentang kekuasaan dan kebesaran Allah dari fenomena alam. Melihat fenomena alam saja itu langsung nangkep bahwa ini Allah yang mentakdirkan ini. Jadi nggak usah diingatkan oleh Allah, dia sudah nangkep gitu. Ini contohnya Nabi Ibrahim, dia kan dilahirkan di kalangan orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan bapaknya tukang membuat berhala. Tidak punya guru dia. Tapi dia cerdas sekali, sehingga ketika melihat fenomena alam, dia menduga-duga. Ketika melihat bulan, melihat bintang, ini Tuhan ini. Tapi ketika bintang itu tenggelam, dia bilang, Tuhan kok tenggelam? Enggak. Lalu ketika muncul bulan, nah ini lebih besar. Tenggelam lagi, bukan. Lalu muncul matahari, nah ini lebih besar lagi, lebih terang. Terus ternyata tenggelam juga. Nah, terus dia mengambil kesimpulan bahwa enggak, Tuhan itu yang menciptakan semua ini. Jadi kita melihat fenomena apapun, kita bisa menangkap bahwa ini adalah kekuasaan Allah dan ini adalah kasih sayang Allah. Ya misalnya lah, ketika pada bulan Juni, Juli itu di Australia musim dingin. Sebaliknya ketika bulan Desember, Januari di Australia itu musim panas. Gantian musim dinginnya di belahan utara. Nah, begitu melihat fenomena semacam itu, ini Allah ini. Allah itu Maha Rahman. Kalau Allah itu Maha Rahman, pasti pergeseran matahari ini di situ ada kasih sayang Allah. Misalnya yang sederhana, dengan matahari bergeser maka akibatnya musim bisa berganti-ganti. Dengan bergantinya musim maka kita bisa menanam tanaman yang bervariasi. Ketika banyak hujan menanam pohon apa, ketika sedikit hujan menanam pohon apa yang buahnya atau daunnya itu kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula tanaman yang musim apapun dia selalu ada. Ternyata pepohonan yang seperti itu adalah makanan yang kita butuhkan sehari-hari, tidak musiman. Musim apapun kita butuh. Ya seperti bayam, kangkung, itu kan musim apa saja selalu ada, karena kita memang butuh gitu. Nah, tapi barang yang seperti beras, padi itu pada musim-musim tertentu. Tapi padi itu kan bisa disimpan, sehingga kalau kita panen di satu masa tertentu, terus di bulan-bulan lain ketika kita tidak bisa menanam padi, kita masih punya simpenan. Beda kalau bayam kan nggak bisa disimpan. Jadi karena nggak bisa disimpan, Allah membuat bayam dan sayur-sayuran yang lain itu tidak terpengaruh oleh musim. Oh, Masya Allah, Allah itu Maha Penyayang ya. Nah, itu kalau orang yang munib itu selalu menangkap itu. Allah menyebutnya, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa." Dialah yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Contohnya misalnya menurunkan rizki dari langit. Rizki kok dari langit?
Kita makan kan dari tanaman atau dari binatang, kok dari langit? Nah, ini kalau kita mempelajari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan kita sendiri itu membutuhkan, misalnya kita butuh rizki dari tanaman dan dari binatang. Binatang dan tanaman itu tidak bisa tumbuh kalau tidak ada hujan. Jadi kalau Allah menyebut menurunkan rizki dari langit, itu bentuknya air itu di hulu, di upstream ya. Jadi upstream hulu benar ya. Di upstream nanti dari air ini akan ada tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang hidup untuk rezeki kita. Jadi kalau Allah menyebut menurunkan rezeki dari langit, itu kita langsung memahaminya satu deretan dari air, terus kemudian tanaman dan seterusnya. Nah, wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tidak bisa mengambil pelajaran itu kecuali orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Harus kembali Allah. Nah, di sini disebutnya yunib, ya, akar katanya sama. Yunib, munib, anab itu sama. Terus gejala yang lain misalnya konsisten di dalam ketundukan kepada Allah. Orang yang selalu pikirannya kembali kepada Allah, itu kalau tunduk kepada Allah itu konsisten. Tidak lalu kadang-kadang tunduk, kadang-kadang membangkang, kadang-kadang tunduk, kadang-kadang membangkang. Tidak begitu. Contoh yang kadang-kadang tunduk, kadang-kadang membangkang itu misalnya sholat subuh rajin ke masjid, terus nanti ketika berbisnis menipu, ketika jadi pejabat korupsi, ketika jadi petugas di lapangan memeras masyarakat. Nah, itu berarti dia bukan yang munib, ya, bukan munib, karena dia kadang-kadang kembali ke Allah tapi kadang-kadang lari. Orang yang munib itu selalu berpegang teguh kepada kesadaran tadi. Ya, ini misalnya di surat Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Di bagian yang keduanya kata munib tadi, ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kembalilah, bertakwalah kamu seraya merasa kembali kepada Allah. Bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi ketika sholat, ketika membayar zakat, ketika pergi haji dan sebagainya, itu selalu dalam rangka kembali kepada Allah. Bahkan ketika berbisnis juga begitu. Berbisnis tidak semata-mata cari duit. Tidak lalu, kenapa berbisnis? Cari duit, titik. Enggak. Aku berbisnis, bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan saya pakai untuk konsumsi dan kebutuhan pendidikanku sendiri dan pendidikan anak-anakku, supaya kami bisa berbakti kepada Allah. Jadi harta atau penghasilan itu hanya sebagai alat untuk mendukung berbakti kepada Allah. Jadi ujung-ujungnya berbakti atau kembali kepada Allah. Gejala yang lain adalah bahwa orang yang munib itu selalu bertawakal kepada Allah. Bertawakal, misalnya aku 1 tahun lagi pensiun nih. Terus gimana nanti makan apa? Serahkan kepada Allah. Yang penting jangan malas, ya. Yang penting jangan malas dan jangan berhenti berkreatif. Ada orang yang begitu pensiun lalu kreativitasnya hilang. Itu kita tidak begitu. Pensiun, kreativitas dikembangkan.
seharusnya logikanya itu orang begitu pensiun itu tambah kreatif. Kenapa? Ketika kita bekerja, kita itu kan bekerja sesuai dengan instruksi, sesuai dengan policy. Maka kita bekerja itu tidak mengembangkan kreativitas kita. Begitu kita pensiun, bebas aku bisa berkreasi apa saja. Jadi seharusnya orang itu begitu pensiun, kreativitasnya malah tinggi karena dia tidak terkungkung oleh instruksi-instruksi, oleh kebijakan-kebijakan. Tentu kebijakan yang tetap harus kita merasa terikat itu kebijakan dari Allah, bukan perusahaan dari lembaga atau dari perusahaan. Ya. Nah, orang yang munib itu selalu menyerahkan kepada Allah, karena nanti Allah yang membukakan pintu rezeki itu. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Tuhanku. Aku hanya kepadanya berserah diri dan hanya kepadanya aku kembali. Jadi ada kata kembali lagi. Dan ayat-ayat yang semacam itu banyak. Misalnya di surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4 juga ada semacam itu. Kalau ini langsung manggil Allah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya kepadamu kami kembali, dan memang tempat kembali nanti adalah Engkau. Nah, jadi orang yang pikirannya selalu ke Allah tenang. Karena apa? Aku kan punya Tuhan yang menjamin rezekiku. Jadi kalau aku tahun depan, bulan depan, atau beberapa bulan lagi betul-betul pensiun, itu nggak sedih. Saya sendiri latihan seperti itu. Saya tuh dulu mempertanyakan, kapan aku ini terbebas dari pekerjaan yang aku harus mengikuti instruksi orang lain. Begitu tanggal 31 Januari tahun 20 saya dinyatakan berhenti, ya karena suatu sebab, ya. Sebabnya sebab eksternal. Terus saya berhenti. Begitu berhenti, hari itu juga saya menyatakan, nah sekarang aku bekerja hanya untuk Allah. Aku akan full timer, menjadi full timer untuk Allah. Ya, alhamdulillah waktu itu kan ada COVID, lalu semua pengajian terhenti. Tapi kemudian ada ajakan pakai Zoom. Yang ngajak ini kan teman-teman dari PPM ini. Alhamdulillah dengan ada Zoom kita menjadi teman kita makin banyak, ya, peserta kita makin hari makin banyak. Terus kemudian yang saya sampaikan juga, saya merasa, kalau dari saya merasakan yang saya sampaikan sekarang ini insya Allah lebih banyak dibanding kalau saya menyampaikannya hadir di PPM. Itu kan kita karena ketemu teman suka bercanda begini begitu. Memang sih ada candaan yang membuat lebih efektif gitu ya, membuat efektif apa yang kita pelajari. Tapi dari segi konten sekarang ini kan lebih banyak yang saya sampaikan. Kejadian yang kelima, yang keempat, orang yang munib itu biasanya bersedia mendengarkan dan melaksanakan nasihat. Jadi ada nasihat, dia menangkapnya, ini yang menasihati aku ini Allah lewat orang itu. Apakah nasihat itu disampaikan dengan cara yang halus, seperti istri menyampaikan kepada suami, itu kan seringkali dengan cara yang halus, atau murid kepada guru, itu kan menyampaikannya dengan cara yang santun sekali. Tapi kadang-kadang menyampaikannya itu dengan bentakan. Bentakan itu bisa datang dari suami atau bahkan dari istri juga bisa. Nah, kalau suami dibentak oleh istri, jangan buru-buru marahkan. Isi bentakannya biasanya, kalau ini istri yang normal, itu kan biasanya isinya nasihat. Kenapa keras?
Ya karena suaminya bandel. Nah, karena itu terus alhamdulillah aku dinasehati oleh Allah melewati istriku yang sabar menasehati aku. Jadi bukan lalu terus marah-marah kepada istri yang marah begitu, tapi malah berterima kasih. Nah kalau kembali kepada Allah, ketika dia omongin istri semacam itu lihatnya tuh Allah. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku istri yang sabar menasehati. Jadi gejala apapun, kejadian apapun itu kita tidak melihat orang itu saja, tetapi kita melihat siapa sih yang menggerakkan itu. Contoh yang bagus itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan ikut dia itu dibeli oleh suatu keluarga yang kemudian keluarga itu mengangkat dia sebagai anak. Mungkin beda umurnya itu tidak jauh antara Nabi Yusuf dan ibu angkatnya itu. Ketika Nabi Yusuf menjadi makin dewasa, ibunya itu berminat pada Yusuf. Nabi Yusuf diajak tidak mau. Terus karena ibu-ibu ini juga istri pejabat yang mungkin zaman itu ya, istri pejabat itu kan suka bisa ikut-ikut dalam kekuasaan suami. Di Indonesia pun juga saya seringkali melihat istri seorang menteri itu nyuruh-nyuruh bawahannya ini itu dan sebagainya. Ini yang jadi menteri siapa sih gitu. Istrinya yang ngatur. Itu biasa. Nah saat itu wanita itu mengancam, memang aku yang mengajak dia, kalau dia tidak nurut akan aku penjarakan dia. Eksplisit, akan aku penjarakan dia. Nabi Yusuf itu tidak merespon kepada wanita itu, karena Nabi Yusuf melihat ini Allah yang menggerakkan wanita ini untuk berbuat seperti itu. Lalu dia menjawabnya, kalau kepada wanita itu kan misalnya, oh enak aja, aku ini tidak berbuat salah apa-apa, kamu akan penjarakan aku. Itu kan responnya langsung. Nabi Yusuf responnya, reaksinya Nabi Yusuf, Tuhan, aku lebih suka lebih suka masuk penjara daripada aku nuruti nafsunya wanita itu. Jadi dia komunikasinya itu justru ke Allah dulu. Nah, komunikasi selalu ke Allah inilah yang artinya dia selalu kembali kepada Allah. Itu. Jadi pikirannya itu selalu hubungannya dengan Allah, atau komunikasi kita itu selalu dengan Allah. Pada saat apapun, jadi yang lebih bagus adalah setiap detik kita itu merasakan itu. Nah, orang yang semacam itu pasti bersedia mendengarkan nasihat-nasihat dari manapun, apalagi nasihat itu dari Allah sendiri berupa Al-Quran, pasti didengarkan ya. Jadi Allah berfirman, walladzina ijtanabu at-taghuta ya'buduha wa anabu ilallah. Orang-orang yang menjauhi setan-setan, berhala-berhala. Nah, pokoknya Tuhan selain Allah itu namanya taghut. Menghindari penyembahan kepada selain Allah. Wa anabu ilallah, dan mereka selalu kembali kepada Allah. Lahumul busyra, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Fabashshir ibad. Oleh karena itu Muhammad, berilah kabar gembira kepada hambaku yang seperti itu. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qaul, yang mau mendengarkan ucapan-ucapan, nasihat-nasihat. Dalam hal ini terutama adalah Al-Quran. Fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka itu mau mengikuti pelajaran-pelajaran yang baik dari ucapan tadi. Nah, orang yang semacam itu adalah ulaika alladzina hadahumullah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik. Nah, jadi gejalanya orang yang selalu kembali itu mendengar informasi baru, itu ditangkapnya itu datangnya dari Allah.
tentu mengolahnya informasi baru itu eh, sesuai dengan ajaran Allah. Kalau misalnya ada pertikaian antara politisi A dan politisi B, nah, itu ditangkap sebagai ini pelajaran dari Allah. Kenapa bisa begitu? Ya, kita ketika menganalisa, kita pakai misalnya ilmu-ilmu politik sehingga kita bisa menangkap apa namanya, tapi jangan lupa bahwa itu semuanya dikendalikan oleh Allah. Nah, ketika Allah mengendalikan itu pasti punya tujuan. Nah, keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh orang yang punya karakter selalu kembali kepada Allah itu apa saja? Allah menjanjikan orang yang semacam itu akan mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah, dan juga sekaligus hatinya tentram, ya, karena dia berperilaku mengikuti pedoman-pedoman dari Allah, dan itu menyelamatkan dia, maka hatinya tenang. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bahwa mereka tuh ingin bahwa orang nabi ini mendapatkan mukjizat yang bisa ditunjukin kepada kita. Jadi misalnya gini, mereka kepingin Nabi Muhammad itu mendatangkan mukjizat seperti Nabi Musa, misalnya dengan tongkatnya itu, atau misalnya seperti Nabi Sulaiman yang bisa menggerakkan angin dan sebagainya. Nah, itu mereka kepingin ada bukti-bukti semacam itu. Terus Rasulullah disuruh menjawab, qul innallaha dhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakan, Allah membiarkan orang sesat itu seperti yang dikehendaki. Dan poin yang berikutnya yang sesuai dengan topik kita adalah wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang selalu ingin kembali kepadanya. Nah, orang yang selalu ingin kembali atau munib tadi adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang saat dia ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hati itu akan tentram kalau selalu ingat kepada Allah. Jadi menurut ayat ini, orang yang hatinya selalu kembali atau menyadari akan kembali kepada Allah, maka kemungkinan besar akan mendapatkan hidayah dan hidupnya pun tentram. Yang kedua keuntungannya adalah dia merasakan kebahagiaan hidup. Rasulullah mengatakan, la tamannaul maut. Kalian ini jangan menginginkan mati. Gak usahlah kepengen mati. Fa inna haulal matla'i syadid. Mati itu, sakratul mautnya itu, pada waktu menjelang mati itu sakit. Gak usah kepengen mati lah gitu. Wa inna minas sa'adati ayyatula umrul abdi wa yarzuquhu Allahul inaba. Orang yang beruntung adalah orang yang umurnya panjang dan Allah memberi dia hati yang selalu kembali kepadanya. Jadi umurnya panjang tapi tentram, karena apa? Dia selalu menyadari bersama Allah dan akan kembali kepada Allah dengan nasib yang baik. Nasib yang baik itu apa? Antara lain, ini keuntungan yang berikutnya, terhindar dari bencana. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Cepatlah kamu kembali kepada Tuhanmu. Kembali di sini pakai kata anab atau munib tadi, ya. Kembali kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya sebelum datang kepadamu siksaan. Siksaan ini biasanya merujuk kepada bencana alam atau bencana apapun. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak tertolong. Jadi, artinya kalau orang itu, misalnya masyarakat, mau mempunyai hati yang munib, selalu merasa kembali kepada Allah, maka
Allah akan menjauhkan masyarakat itu dari bencana alam. Bencana alam hubungannya apa? Tempoh hari kita membahas bahwa kalau ada orang yang menganggap Allah itu punya anak misalnya, atau punya saingan, maka alam raya ini termasuk langit, bumi itu marah. Marahnya itu langit itu kepinginnya pecah, dan itu si bumi itu maunya terbelah gitu. Karena tidak bisa menerima perilaku orang-orang yang ada di situ gitu. Nah, kalau orang itu perilakunya itu baik, maka langit itu senang-senang aja, bumi senang-senang aja. Jadi seringkali bencana alam itu berkaitan dengan perilaku orang yang ada di situ. Nah, puncaknya adalah, keuntungannya adalah masuk surga. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Allah padahal dia tidak bisa melihat Allah, dan dia hadir dengan hati yang selalu munib, selalu kembali kepada Allah, nanti nasibnya ketika dibangkitkan kembali, udkhuluha bisalam, silakan masuk ke surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud, itulah masa di mana kalian kekal di surga. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa termasuk orang-orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Ada kejadian apapun kita kembalikan bahwa oh, ini maunya Allah, ini pasti baik ya. Ada beberapa contoh orang-orang yang hatinya selalu kembali. Contoh yang paling bagus adalah Nabi Ibrahim, sampai dipuji oleh Allah. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi selalu punya hati kembali kepada Allah. Jadi apapun yang dilakukan itu dalam rangka kembali kepada Allah. Misalnya ketika dia menempatkan anaknya yang namanya Ismail di Mekah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, dia tanamkan di situ. Karena apa? Perintahnya Allah supaya di situ ada masyarakat yang menyembah Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Aku menempatkan anak dan istriku di tempat yang gersang ini supaya mereka menegakkan sholat. Nah, maka meskipun gersang dijalani, dan istrinya Hajar juga begitu. Ya, kalau ini perintah Allah, insya Allah aku tidak akan terlantar. Dan ternyata Allah memberinya air Zam-Zam yang terus mengalir sampai sekarang. Dan ketika bayi ini makin besar, diajak oleh Nabi Ibrahim bersama-sama membangun Ka'bah yang bisa kita saksikan sekarang ini. Begitu pula Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu masyarakatnya itu pada curang. Kalau berdagang itu mengurangi timbangan. Kalau membeli mintanya dipenuhi. Kira-kira sama nggak dengan sekarang? Sama lah. Kalau sekarang ini orang misalnya ditugasi untuk memberi kepada masyarakat, kurangi ya. Jadi saya masih ingat cerita seorang teman, dijanjikan kalau kamu bisa atau siapapun bisa menyelesaikan disertasinya dalam sekian hari maksimum, maka akan mendapatkan hadiah 50 juta. Wah, dia semangat, dia bisa menyelesaikan kurang dari waktu itu. Benar, dia dapat hadiah 50 juta. Ketika ditagih di kementerian, kwitansinya 50 juta, tapi yang diterima 35. Nah, ini kan sama dengan umatnya Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Syuaib dihancurkan oleh Allah dengan bencana alam. Nggak tahu, ini mudah-mudahan kita selamat. Nah, karena itu udah mereka yang begitu-begitu, kalau bisa kita nasihati, kalau nggak bisa kita jaga diri kita sendiri supaya Allah tidak menurunkan bencana di negeri kita ini. Ya.
Dan kita juga dianjurkan berdoa, mohon supaya hati kita itu munib. Rasulullah itu sering berdoa, doanya panjang sekali, panjang sekali. Misalnya di tengah-tengah itu ada misalnya Allahumma ja'alni laka syakkara. Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur. Laka dzakara, yang pandai selalu ingat kepadamu. Laka rahhaba, yang selalu takut kepadamu. Laka mitwa, yang selalu taat kepadamu. Ilaika mukhbita, yang berserah diri kepadamu. Awahan muniba, yang selalu kembali, hatinya selalu kembali, perilakunya juga kembali. Rabbi taqabbal taubati, Tuhan terimalah taubatku, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja, ya Allah berilah aku hati yang selalu kembali kepadamu. Mudah-mudahan dengan demikian kita itu sama dengan mempersiapkan diri kembali kepada Allah sebelum betul-betul dipanggil ya. Kalau kita itu sudah mempersiapkan diri sebelum dipanggil, maka ketika dipanggil kan enak. Nah, seperti kita misalnya antri, ini karena saya sering ngantar istri di rumah sakit gitu kan, nunggu dipanggil itu selalu siap. Begitu dipanggil, alhamdulillah ya, karena mentalnya udah siap dipanggil. Kalau kita hati selalu kembali kepada Allah, itu sama dengan mempersiapkan diri untuk dipanggil. Mempersiapkan diri dipanggil itu juga tidak harus berarti terus kepengen bunuh diri ya, karena orang yang menunggu dipanggil dokter itu kan tidak terus nyelonong buka pintu sendiri, enggak, tunggu pada gilirannya. Nah, kalau kita mempersiapkan diri kembali kepada Allah, tidak lalu terus buru-buru buka pintu, enggak, kita tunggu nanti sampai panggilan, tapi kita selalu dalam keadaan siap. Nah, oleh karena itu secara mentalitas, karena kita itu siap, maka ketika dipanggil oleh Allah nggak sedih, nggak takut, dan sudah siap. Itu tempo hari salah satu anggota jamaah kita kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak karena sudah tua, umurnya 78. Itu seminggu sebelum wafat itu sudah diuraikan apa yang harus dilaksanakan oleh anak ini, anak itu dan sebagainya. Nanti jangan lupa sholatnya dan sebagainya. Semuanya itu sudah dirinci apa yang perlu dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Dan begitu wafat, semua dilaksanakan oleh keluarganya itu. Misalnya nanti yang mensolati saya siapa, terus yang ngurus kuburan nanti siapa dan sebagainya. Itu kira-kira seminggu atau kurang dari beliau wafat. Jadi seolah-olah Masya Allah, dia tuh seperti tahu kalau mau wafat. Nah, itu dia dengan senang hati. Dan mudah-mudahan beliau wafat dengan baik dan Allah mengampuninya dan merahmatinya. Dan kita ingin bisa senang seperti itu ya. Jadi yang kita bahas pagi ini adalah bahwa munib adalah orang yang selalu menyadari bahwa ia pasti kembali kepada Allah, dan tanda-tanda orang munib adalah mudah memahami ayat-ayat Allah, baik ayat Al-Quran maupun ayat-ayat alamiah, dan konsisten tunduk kepada Allah dan selalu berserah diri kepada Allah dan bersedia mendengarkan nasihat dan melaksanakannya. Keuntungan yang bisa diperoleh dari seseorang yang munib antara lain adalah memperoleh hidayah dan ketentraman, dan hidupnya bahagia, terhindar dari bencana, dan insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan Allah memberi kita hati yang tunduk dan selalu menyadari akan kembali kepada Allah. Amin.